Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, kita melanjutkan kembali. Ya, kemarin sudah kita membahas hajar yang jenis kedua, yaitu hajar yang manfaatnya kembali kepada maslahat atau kebaikan orang lain, bukan kepada orang yang dihajar tersebut. Ya. Kemudian kita beralih sekarang pada al-ahkam al-muta'alliqatu bihi, yaitu hukum-hukum permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hajar. Ya. Yang pertama, la yahjuru 'alal madin bidainin lam yahulla ajaluhu. Ya. Yang pertama, tidak boleh menghajar kepada orang yang berhutang, ya, bidainin lam yahulla ajaluhu, dengan suatu hutang yang belum masuk pada waktu pelunasan hutang. Lam yahulla ajaluhu, belum masuk, belum masuk pada ajal, ya, waktu jatuh tempo untuk pembayaran hutang. Ya. Li'annahu la yulzimuhu al-ada'u qabla hululihi, karena al-madin, orang yang berhutang, dia belum diwajibkan untuk dia al-ada, menunaikan apa? Menunaikan hutangnya, melunasi hutangnya qabla hululihi, sebelum masuk pada waktu pembayaran hutang. Sudah masuk tempo, ya, sudah jatuh tempo ajal. Nah, jadi misalnya dia berhutang, saya misalnya berhutang kepada si A. Nah, saya misalnya berhutang kepada si A, nanti bayarnya misalnya bulan Juni, ya, awal tanggal 1 bulan Juni. Nah, sekarang masih bulan April, maka saya tidak boleh dihajar. Karena apa? Karena belum jatuh temponya, yaitu tanggal 1 Juni tadi. Nah, kalau sudah tanggal 1 Juni itu beda lagi nantinya. Nah, lakin akan tetapi lau arada safaron tawilan, kalau madin, orang yang berhutang tadi, dia ingin safarnya yang lama, jauh, ya, membutuhkan waktu berhari-hari atau berbulan-bulan, yahillu dainu atau yahullu dainu qabla qudumihi minhu, dan utangnya itu sudah masuk jatuh tempo, ya, sudah masuk untuk pembayaran qabla qudumihi minhu, sebelum dia kembali ke negara asalnya. Jadi misalnya saya tadi kan berutang kepada si A. Misalnya utangnya saya 100 juta, dilunasi tanggal 1 Juni. Kemudian saya pengen safar, pergi ke jauh, misalnya ke luar negeri, lama, berbulan-bulan. Sehingga apa? Sehingga ketika saya pulang ke Indonesia, misalnya pergi ke Malaysia misalnya saya, kemudian 2 bulan di sana. Jadi sekarang apa? April, Mei, Juni, sampai akhir bulan, misalnya akhir bulan Juni, maka kan sudah melewati apa? Sudah melewati ajalnya ini, sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan untuk pembayaran hutang. Maka falil gharim man'uhu minas safar, maka bagi orang yang dihutangi, yaitu si A tadi, ya, maka boleh bagi dia untuk mencegah orang yang berhutang untuk safar. Jadi si A berhak untuk mencegah saya kalau misalnya safarnya saya itu jauh dan ditakutkan nanti dia kembali ke negara asalnya melebihi waktu yang sudah ditentukan. Maka ini merugikan bagi si gharim, bagi si yang diberi hutang. Hatta yusikahu birohnin au kafilin maliin, atau sehingga orang yang berhutang, ya, memberi penguat, memberikan jaminan kepada orang yang dihutangi dengan rohan, dengan menggadaikan. Jadi madin, ya, yaitu orang yang berhutang, dia menggadaikan sesuatu kepada gharim, kepada orang yang dihutangi.
sebagai jaminan bahwasanya saya pasti akan bayar, ya, walaupun nanti pulangnya telat. Au kafilin maliin, atau dia mengkafil seseorang. Kafil, yang kafil tersebut mali, dia adalah orang yang mampu, orang yang kaya. Kalau kafilnya bukan orang kaya, maka ya tidak sah kafil tersebut. Ya, dan permasalahan kafalah atau kafil sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Silakan di murojaah kembali. Kemudian yang kedua, idza kana malul mahjur alaihi aksar min ad-dain alladhi alaihi. Apabila harta orang yang dihajar aksar min ad-dain, lebih banyak daripada utang yang dia miliki, ya. Fahada la yuhjaru alaihi fi malihi, maka orang ini tidak dihajar. Jadi misalnya dia hutang, saya berhutang, kemudian sudah lewat batas waktu, ya, jadi tanggal berapa, tanggal 1 Juni tadi, sudah tanggal 1 Juni, kemudian saya belum bayar, ya, belum bayar kepada si A, sementara ya, uang yang saya miliki lebih banyak daripada utang saya kepada si A. Misalnya uang saya semuanya misalnya 200 juta. Kemudian utang saya ke A hanya 100 juta. Kan masih banyakkan uang yang saya miliki. Maka orang yang seperti ini tidak dihajar. Walakin akan tetapi yu'maru bil wafa indal mutalabah. Diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk melunasi ketika si pemberi hutang, ghorim atau dain, ya, dia meminta kepada orang yang berhutang untuk membayar, melunasi hutangnya. Fa in imtana'a, kalau madin, orang yang berhutang ini enggak mau, menolak, ya, enggak mau bayar, hubisa wa uzira, maka orang ini harus harus di penjara, ya, hubisa wa uzira, kemudian ditakzir, dicela, dicerca, ya, agar bisa apa? Agar membayar, hatta yufiyad, dan sehingga dia mau membayar hutangnya. Fa in imtana'a tudukhila fi malihi biwafa'i duyunihi. Kalau tetap menolak, ya, sudah dipenjara, sudah ditakzir, dia tetap menolak, enggak mau bayar, maka tudukhila fi malihi. Hakim berhak untuk apa? Hakim untuk berhak ikut campur tangan, ya, tudukhila, campur tangan kepada harta yang dia miliki. Untuk apa? Untuk melunasi hutang-hutangnya. Diberikan kepada apa? Untuk kemudian diberikan kepada si pemberi hutang agar hutangnya segera terbayarkan. Li'alla yadurra bil ghurama, agar tidak memudaratkan siapa? Tidak memudaratkan ghurama, para pemberi hutang. Wala yumakkanul madin min at-tasarruf fi malihi, maka tidak mungkin bagi si penghutang untuk bertransaksi, membelanjakan hartanya, baik itu untuk tabarruk, untuk jual beli, akan tabarruk itu untuk berbuat baik, ya, misalnya infak, sedekah, dan yang lainnya. Awirihi idza kana hadzal amru yadurru bi ashabid duyun, apabila perkara ini memudaratkan, membahayakan bagi si pemilik hutang, ya, ashabud duyun maksudnya si pemberi hutang. Ghorim ataupun dain, ya, bedakan dain sama madin. Dain itu orang yang memberikan hutang, madin si penghutang. Nah, kemudian yang ketiga, man ba'al mahjur alaihi aw aqradahu syai'an ba'dal hajar fala yahiqqu lahu al mutalabah illa ba'da faqil hajar anhu. Barang siapa yang jual beli dengan orang yang dihajar, atau dia meminjamkan sesuatu kepada orang dihajar ba'dal hajar, setelah terjadi hajar, ya. Jadi misalnya saya kena hajar, kemudian saya jual beli dengan orang, kemudian atau ada orang yang meminjamkan barang kepada saya, maka fala yahiqqu lahu al-mutalabah, maka orang yang meminjamkan barang kepada saya setelah terjadi hajar, ya, dia tidak berhak untuk meminta barangnya kembali. Illa ba'da faqil hajri anhu, kecuali apabila hajarnya sudah terlepas, sudah terlepas dari saya, ya, dari orang yang dihajar.
Dengan saya contohkan, saya tadi dihajar. Kemudian setelah saya dihajar, ada orang yang jual beli dengan saya, atau ada orang yang meminjamkan barang kepada saya. Maka orang tersebut tidak boleh mengambil barangnya. Sampai kapan? Sampai hajar yang berlaku pada saya itu sudah dicabut, sudah hilang. Nah, adapun kalau sebelum terjadi hajar, jadi misalnya saya belum dihajar nih, kemudian ada orang yang menjamkan saya barang, menjamkan motor atau sepeda misalnya. Kemudian saya kena hajar dan sepedanya saya belum kembalikan, maka dia orang yang menjamkan sepeda berhak untuk mengambil sepedanya. Tapi kalau dia meminjamkan sepeda setelah hajar, ya, setelah terjadi hajar, dia nggak boleh mengambil sepedanya sampai hajarnya selesai. Kemudian yang keempat, hakim ayyabi amalahu, bagi hakim untuk bisa menjual harta milik orang yang dihajar, ya, baik itu mobil ataupun properti yang lain, yang barang-barang tersebut memang bukan sebagai mata pencaharian orang ini. Jadi misalnya mobil ini mobil pribadi, bukan untuk jualan misalnya, maka mobil ini berhak dijual untuk melunasi hutang-hutangnya. Tapi kalau mobilnya adalah mobil untuk jualan, untuk kulakan, atau mungkin ada toko, ya, dia punya toko, ya, toko ini nggak boleh dijual. Karena apa? Karena itu sebagai mata pencaharian dia. Ya. Wa yaqassimu samanahu biqadri duyuni ghuramaihi al-halah. Kemudian hasil penjualan tadi, uangnya dibagi sesuai apa? Sesuai kapasitas, sesuai kadar utang-utang kepada para pemberi hutang. Li'anna hadha huwal maqsud min al-hajri alaihi. Karena ini adalah, ya, ini adalah tujuan dari adanya hajar, tujuan dari disyariatkannya hajar untuk maslahat siapa? Untuk maslahat ghurama, para pemberi hutang. Wa fi ta'khiri dzalika matlun wa dhulmun lahum. Dan dalam pengakhiran, ya, mengakhirkan hal ini terdapat matlun, ya, menunda-nunda, wa dhulmun, dan kedoliman bagi mereka, bagi para ghurama. Nah, wa yatruku lahul hakim ma yahtaju ilaihi kan nafaqah was sukna. Maka hakim meninggalkan apa yang menjadi kebutuhan si hajar. Jadi nggak dijual semuanya barang, misalnya satu rumah disita semua oleh hakim, itu nggak boleh. Hanya barang-barang tertentu saja yang memang tidak bisa memang bukan sebagai mata pencaharian dia, ya, itu disita. Motor, ya, motor bukan untuk jualan, diambil, disita, dijual oleh hakim, boleh. Nah, seperti apa? Kan nafkah di sini seperti nafkah, ya. Kalau nafkah, ya, untuk mencari nafkah itu nggak boleh disita oleh bank. Wasukna, kemudian untuk tempat tinggal, rumah, ya, nggak boleh disita oleh bank, kecuali rumahnya punya dua, ya. Satunya kosong misalnya, ya, satunya dijual, atau salah satu dijual oleh hakim. Nah, seperti itu. Dan itu yang bisa kita sampaikan. Untuk selanjutnya pada pertemuan berikutnya atau setelah ini ada evaluasi untuk pekanan. Baik, silakan dimurajaah kembali materi muamalat 25 sampai 28, ya. 25, 26, 27, 28. Coba dilihat, dimurajaah kembali. Nanti baru mengerjakan evaluasi harian. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam.